kedua-duanya dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jadi bulat di dalam diri saya itu cuma ada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu kalau dari terakhir, kecuali kalau seumpama dari dari yang lainnya, seperti madde saya dari ibu, yaitu adalah yang ada di Munjul, madde karimah, itu adalah kesananya ke hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Saya hanya menambahi tongkol kali saja. Tadi kenapa sebabnya saya bersama Tengku Koli dan Syarif Raden Mas Muhammad Salim niku kita bersama-sama menyuarakan kebenaran, menyuarakan satu kemaslahatan untuk rakyat Indonesia, karena kebetulan barangkali itu darah yang mewarisi kepada saya. Saya punya Mbah Muqayyim, salah satu mufti daripada Keraton Kesultanan Cirebon. Beliaulah yang membantu Tengku Umar dan Cut Nyak-Dien melawan Belanda. Karena pada waktu itu Tengku Umar dan Cut Nyak-Dien tentara yang dari Aceh terdesak. Akhirnya Mbah Muqayyim ke sana. Bisa dibayangkan, zaman dulu belum ada pesawat, belum ada kendaraan. Bagaimana beliau ke sana, saya sendiri nggak membayangkan. Maka terkenal Mbah Muqayyim itu. Akhirnya sampai terjadi kemenangan. Dan pada akhirnya kemudian yang terakhir Cut Nyak-Dien ini mengucapkan rasa terima kasih ke Mbah Muqayyim. Lari dari Munted pesantren. Begitu pulang beliau meninggal dunia di daerah Sumedang. Maka makomnya Cut Nyak-Dien ada di Sumedang. Kemudian itu dari garis perempuan. Kalau dari garis laki-laki, dari Mbah Soleh. Mbah Soleh itu kakaknya Mbah Abdul Jamil. Mbah Solehnya di Benda Kerep, Mbah Abdul Jamil di Buntet pesantren. Abah saya bin Fuad bin Hashim bin Mansur bin Soleh. Umi saya binti Mustahdi binti Ahmad Mustahdi bin Abbas bin Abdul Jamil. Jadi cucunya kakak dengan cucunya adik kawin keluar saya. Makanya dari jalur laki-laki dan perempuan saya seluruhnya dari Syarif Hidayatullah, tidak ada yang lainnya. Semuanya dari jalur Syarif Hidayatullah secara bunter dan bulat, tidak lari kemana-mana, baik dari bapak dan dari ibu. Saya merasa bersyukur walaupun saya darahnya cuma satu, darah Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah. Barangkali kalau Tengku Kori mungkin dari pihak bapak kemana, dari ibu kemana,
Dan juga yang lain juga ada yang satu truknya Sunan Derajat tapi ibunya ke Sunan Ampel. Itu bermacam-macam. Khusus saya pribadi dari bapak dan ibu itu kedua-duanya dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jadi bulat di dalam diri saya itu cuma ada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu. Itu kalau dari truk ya. Kecuali kalau seumpama dari dari yang lainnya, seperti madde saya dari ibu, yaitu adalah yang ada di Munjul, madde Karimah. Itu adalah kesananya ke Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin juga bin Syarif Hidayatullah lagi. Jadi saya ini nggak kemana-mana ya, ke Syarif Hidayatullah aja, tidak ada keturunan mana-mana. Kemudian nomor selanjutnya, jadi artinya ketika perjuangan itu dikobarkan oleh para punggawa-punggawa yang ada di Aceh, kemudian dibantu oleh Mbah Muqayyim untuk menyelamatkan Aceh, sehingga terjadi peperangan yang dimenangkan oleh Aceh. Itu kemudian juga berawal dari buntut pesantren, daripada turunan Sunan Gunung Jati. Begitu juga itu pada waktu zaman bagaimana cara menyelamatkan kerajaan Demak, yang ketika itu kerajaan Demak sudah mulai lemah, maka harus berdirilah kerajaan Islam penerus daripada Demak. Maka dari Demak mengizinkan Sunan Gunung Jati atau Cirebon bukan sekedar sebagai adipati, yaitu perpanjangan tangan daripada Demak, tapi Cirebon ketika itu sudah diizinkan untuk mendirikan Kesultanan Cirebon secara pribadi yang sudah lepas dari Demak, Kesultanan Islam yang baru setelah Demak itu dalam rangka menyelamatkan Islam. Jadi ini ceritanya di Cirebon ini banyak menyelamatkan Aceh, menyelamatkan Demak. Kemudian pada waktu tahun 45 Mbah Abbas Butet pesantren ini juga menyelamatkan Indonesia daripada perjuangan-perjuangan hampir 350 tahun tidak ada kunjung usai. Korban sudah